Oke, jadi kita menerima sekumpulan materi tentang krisis multidimensi yang dihadapi para guru di Indonesia. Betul. Lengkap banget isinya, mulai dari upah, terus beban kerja, sampai ada yang dikriminalisasi. Iya. Ini potret yang suram banget sih tentang profesi pendidik yang seolah-olah terdegradasi. Nah, mari kita coba bedah ya, gimana kumpulan cerita yang kuat ini bisa kita rangkai jadi argumen yang jauh lebih menusuk. Oke, poin pertama yang paling saya rasain ya, naskah ini tuh berhasil banget ngumpulin berbagai potret penderitaan guru. Tapi cerita-cerita ini kok rasanya masih kayak kepingan puzzle yang berserakan, Tepat sekali. belum nyatu gitu. Betul. Kita punya cerita Reval kan, guru honorer yang gajinya nggak jelas. Terus ada kasus kriminalisasi Ibu Supriyani. Ada juga keluhan soal administrasi kurikulum merdeka yang... Ribet. dan ada Abdur Arsyad juga. Nah, ada kesaksian Abdur Arsyad kenapa profesi ini dijauhi orang-orang pintar. Semua ini kan gejala yang sangat kuat, tapi diagnosis utamanya apa, rasanya kita masih meraba-raba. Bener. Ada sih satu esai puitis di dalam materi ini, guru yang dipatahkan, yang sebenarnya nawarin kerangka berpikir. Iya, saya baca itu. Tapi posisinya itu masih terpisah, kayak lampiran teoretis, bukan jadi fondasi argumennya. Setuju banget. Jadi masalahnya fragmentasi ya. Ceritanya bagus-bagus, kuat-kuat semua, tapi kok kayak jalan sendiri-sendiri. Belum ada satu benang merah tebel yang nyikat semuanya jadi satu pukulan telak. Itu dia. Terus gimana cara menjahitnya? Kuncinya, jangan biarkan teori dan studi kasus itu hidup di dunianya masing-masing. Kita harus berani. Kita harus menenun konsep-konsep kunci dari esai guru yang dipatahkan itu langsung ke dalam setiap analisis kasus. Oh, jadi esai itu jadi pisau bedahnya ya? Persis, anggap saja esai itu bukan lagi pelengkap tapi pisau bedahnya. Lalu, seluruh rangkaian tulisan ini harus dibuka dengan sebuah tesis sentral yang berani. Contohnya? Misalnya gimana ya? Gini, marginalisasi guru Indonesia itu bukan akibat dari sistem yang rusak, tapi justru karena sistemnya bekerja persis seperti yang dirancang. Wow. Yaitu untuk memandang pendidikan sebagai pos biaya dan guru sebagai tenaga kerja murah yang bisa dikorbankan. Wow, itu tesis yang sangat provokatif. Saya suka sekali. Jadi, alih-alih bilang sistemnya gagal, kita bilang sistemnya justru berhasil. Berhasil melakukan apa yang memang didesain untuk dilakukan. Tepat. Oke, saya bisa bayangin dampaknya. Tapi gimana cara menenun konsep-konsep tadi ke dalam cerita-cerita yang sudah ada? Kita coba praktekkan yuk. Boleh, mari kita coba. Kita mulai dari konsep pertama, kekerasan struktural. Jadi, pas kita bahas gaji Reval yang cuma 900.000 per bulan dan sering dirapel, jangan lagi cuma bilang itu rendah atau tidak layak. Itu terlalu biasa. Terlalu normatif ya? Betul, sebut itu sebagai wujud nyata dari kekerasan struktural. Ini bukan sekedar angka kecil, ini adalah kekerasan yang terlembagakan. Tunggu, kekerasan di sini maksudnya bukan pemukulan atau kekerasan fisik kan? Ini penting banget buat diperjelas. Oh tentu bukan, kekerasan struktural itu jauh lebih licik. Nggak perlu ada pelaku tunggal yang memukul, sistem itu sendiri pelakunya. Kebijakan anggaran yang minim, status kepegawaian yang sengaja dibuat nggak jelas bertahun-tahun, itu semua bentuk kekerasan yang terorganisir. Jadi sistemnya yang memukul guru secara perlahan. Iya. Itu melukai kesejahteraan, harapan, dan martabat guru secara sistematis. Tanpa perlu ada satu orang pun yang ngaku bertanggung jawab. Paham. Oke, itu satu. Lalu konsep kedua. Gimana dengan kasus Supriyani yang dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa? Nah, kasus Supriyani itu contoh sempurna dari apa yang disebut kekerasan simbolik. Tindakan orang tua siswa, yang kebetulan seorang aparat, melaporkan Supriyani itu bukan sekedar reaksi berlebihan. Itu adalah sebuah penegasan hierarki kuasa. Hierarki kuasa, oke. Di situ, otoritas profesional Supriyani sebagai seorang pendidik langsung luruh di hadapan status sosial dan modal institusional yang dimiliki si pelapor. Jadi ini pertarungan simbol ya? Simbol seragam guru kalah telak melawan simbol seragam aparat. Persis. Wibawa profesinya dilucuti di depan publik. Itu pesan yang sangat jelas. Kamu boleh jadi guru, tapi di hadapan saya, kamu bukan siapa-siapa. Ini kekerasan yang menyerang status dan martabat. Dan ini cuma bisa terjadi di dalam ekosistem yang memang sudah lama nggak menghargai profesi guru. Masuk akal.
Kalau profesi ini dihargai tinggi, orang bakal mikir 2 kali sebelum melakukan itu. Benar juga. Oke, terakhir, soal beban administrasi kurikulum Merdeka. Tumpukan laporan, aplikasi, dan segala macamnya. Gimana kita membingkainya? Beban administrasi ini bukan cuma soal repot atau birokrasi yang nggak efisien. Ada cara pandang lain yang lebih tajam. Ada seorang filsuf, Michel Foucault, dia punya gagasan menarik soal gimana kekuasaan modern bekerja. Menurutnya, salah satu cara paling efektif buat ngontrol orang adalah dengan bikin mereka terus-menerus sibuk dengan hal-hal trivial. Jadi ini semacam manajemen kelalahan gitu. Bikin mereka sibuk ngisi formulir dan laporan, sampai nggak punya waktu atau energi lagi buat mikir kritis, apalagi protes. Begitu? Tepat sekali. Tumpukan laporan dan aplikasi daring itu adalah sebuah teknologi kekuasaan. Sebuah disiplin birokratis. Ia menguras waktu dan energi mental guru, mengalihkan fokus mereka dari substansi ngajar ke formalitas pelaporan. Ini bentuk kontrol yang sangat halus, tapi luar biasa efektif untuk menciptakan kepatuhan. Oke. Dengan membingkai ketiga kasus itu seperti ini, kita nggak lagi cuma menyajikan daftar keluhan, tapi sebuah analisis terpadu tentang bagaimana sistem menindas guru dari 3 sisi, ekonomi, sosial, dan birokrasi. Paparan masalahnya jadi jauh lebih dalam dan terkoneksi. Tapi ini pasti bakal mancing reaksi. Pihak pemerintah kan pasti punya argumen balasan. Mereka punya program PPPK, sertifikasi guru. Kalau kita cuma bilang program itu nggak memadai, argumen kita bisa dianggap nggak adil. Nah, ini poin krusial kedua. Naskah ini cenderung menghindari konfrontasi langsung dengan narasi pemerintah. Padahal, argumen yang hebat itu nggak lari dari pertarungan. Ia justru mencari lawan terkuat dan mengalahkannya secara telak. Oke. Selain itu, solusi yang ditawarkan di naskah kayak upah minimum atau perbaikan PPPK, meski penting ya, tapi rasanya kayak nambal atap yang bocor. Naskah ini butuh sebuah visi yang berani tentang seperti apa rumah baru yang seharusnya kita bangun. Jadi, sarannya ada 2. Hadapi argumen lawan secara langsung, lalu tawarkan solusi yang lebih fundamental, bukan sekedar tambal sulam. Oke, mari kita bedah satu persatu. Gimana cara menghadapi argumen pemerintah tanpa terdengar seperti oposisi yang asal serang? Kita bisa pakai metode yang disebut stillmanning. Stillmanning. Iya, ini kebalikan dari strawmanning. Kalau strawmanning, kan kita bikin karikatur lemah dari argumen lawan terus kita serang. Nah, stillmanning itu sebaliknya. Kita bangun versi terkuat, paling masuk akal, dan paling simpatik dari argumen lawan. Baru setelah itu kita patahkan secara sistematis dengan bukti-bukti yang kita punya. Oke, saya suka istilah itu. Coba kita praktekkan. Anggap saya perwakilan pemerintah. Apa argumen terkuat saya, dan gimana Anda akan mematahkannya? Oke, argumen terkuat Anda sebagai pemerintah kira-kira begini. Kami sangat peduli pada nasib guru. Program 1 juta guru PPPK dan alokasi dana sertifikasi adalah bukti nyata komitmen kami. Ini adalah langkah konkret dan masif untuk meningkatkan kesejahteraan dan status guru. Butuh proses, tapi kami sudah di jalur yang benar. Bagus kan argumennya? Kedengarannya positif dan penuh harapan. Ya, kedengarannya sangat masuk akal. Lalu gimana kita meruntuhkannya? Nah, disinilah kita keluarin amunisi kita. Setelah kita akui argumen itu, kita langsung bilang, namun mari kita lihat kenyataan di lapangan. Lalu kita hadirkan kisah Reval yang bahkan setelah terdaftar PPPK pun gajinya masih nggak menentu. Pakai data dari lapangan ya? Betul, kita sodorkan data dari survei IDEAS yang nunjukin 74% guru honorer masih berpenghasilan di bawah 2 juta rupiah. Kita tunjukkan lambatnya proses pengangkatan. Dengan begitu, kita nggak membantah niat baik pemerintah, kita membantah efektivitas solusinya. Oke. Kita tunjukkan bahwa program itu meski masif, cuma nyentuh permukaan dan gagal mengatasi akar masalah. Ketidakpastian hidup, status yang rentan, dan martabat profesi. Caranya elegan. Kita nggak menuduh mereka bohong, tapi kita nunjukin bahwa solusi mereka nggak mempan. Oke, setelah argumen pemerintah dipatahkan, kita harus menawarkan visi alternatif. Naskah ini butuh sesuatu yang lebih dari sekedar naikkan gaji. Visi radikal seperti apa yang dimaksud? Visi radikal itu artinya kita ngajuin pertanyaan yang lebih mendasar. Misalnya, naskah ini kan bicara soal demokratisasi kebijakan pendidikan. Itu bagus, tapi abstrak. Betul, masih ngawang-ngawang. Didik dari berbagai jenjang dan pelosok, dipilih dari bawah. Dan dewan ini bukan cuma badan penasehat,
tapi punya hak veto atas perubahan kurikulum atau kebijakan strategis lainnya. Hak veto. Iya, ini menggeser posisi guru dari objek kebijakan menjadi subjek aktif. Ide yang sangat kuat, tapi saya bisa dengar suara skeptis nih. Wah, apa ini nggak akan menciptakan birokrasi baru? Gimana mastiin dewan ini benar-benar mewakili suara guru di pelosok, bukan cuma elit serikat guru di kota besar? Pertanyaan bagus. Dan itu justru yang harus dibahas buat bikin visi ini terasa nyata. Mekanismenya bisa dirancang. Mungkin pemilihan berjenjang dari tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Mungkin ada kuota keterwakilan dari daerah 3T. Oke. Poinnya bukan punya semua jawaban sekarang, tapi memantik imajinasi bahwa ada alternatif tata kelola yang lebih demokratis. Lalu, visi kedua, menghapus rezim kepahlawanan palsu. Nah, saya sering dengar istilah itu. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Maksudnya apa dan gimana cara menghapusnya? Pahlawan tanpa tanda jasa itu narasi yang indah tapi beracun. Itu cara halus buat bilang, teruslah berkorban, jangan banyak menuntut. Ah, oke. Untuk menghapusnya, kita butuh sebuah kampanye publik besar-besaran buat membingkai ulang profesi guru, bukan lagi sebagai panggilan pengorbanan suci, tapi sebagai profesi intelektual berketerampilan tinggi, yang layak dapat kompensasi dan status setara dengan profesi strategis lain kayak dokter atau insinyur. Ini bukan cuma soal gaji, tapi soal cara pandang masyarakat dan negara. Menggeser narasi dari pengorbanan menjadi profesionalisme, saya suka. Ini akan mengubah ekspektasi dan tuntutan publik juga. Oke, jadi kita sudah punya kerangka analisis yang tajam dan argumen yang siap bertarung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menyentuh, manusianya. Naskah ini mengidentifikasi adanya lingkaran setan. Tapi saya merasa konsepnya belum benar-benar nusuk ke hati. Masih terasa kayak baca laporan sosiologi. Persis. Konsep lingkaran setan, di mana profesi yang nggak dihargai bikin lulusan terbaik enggan masuk, yang akhirnya menghasilkan pendidikan berkualitas rendah dan seterusnya, itu dijelaskan dengan baik oleh Abdur Arsyad. Tapi itu masih terasa kayak diagram di papan tulis. Betul. Padahal semua bahan buat bikin cerita yang menghancurkan hati itu udah ada di dalam naskah ini. Kita punya Abdur, Reval, dan Supriyani. Kita cuma perlu menjahit takdir mereka jadi satu alur tragedi yang berkelanjutan. Yah. Kita punya semua bahan untuk membuat cerita yang menyentuh, tapi rasanya masih seperti tumpukan fakta, bukan sebuah kisah. Bagaimana kita mulai merangkainya agar dampaknya terasa personal bagi pendengar? Kita harus ciptakan alur naratif yang secara eksplisit menghubungkan penderitaan satu tokoh dengan tokoh lainnya. Kita tunjukkan gimana kegagalan sistemik ini melahirkan tragedi personal yang kemudian melanggengkan kegagalan sistemik itu sendiri. Jangan cuma melaparkan, tapi ceritakan siklusnya melalui mata mereka. Oke, mari kita bangun alur ceritanya bersama. Mulai dari mana? Kita mulai dari titik nol lingkaran setan itu. Kisah Abdur Arsyad. Seorang mahasiswa cerdas dari keluarga miskin yang terpaksa milih jurusan pendidikan matematika. Bukan karena panggilan jiwa, tapi karena itu satu-satunya pilihan yang terjangkau. Itu udah awal yang sedih banget. Ini adalah potret seleksi alam yang negatif sedang beraksi. Bibit unggul yang masuk ke profesi ini karena nggak punya pilihan lain, bukan karena profesi ini begitu menarik. Dan momen krusialnya itu waktu dia terima gaji pertama sebesar Rp210.000 terus nangis di atas Vespanya. Momen itu luar biasa visual. Betul. Itu bukan cuma soal uang receh kan? Tapi momen pencerahan yang pahit, dia sadar, oh penderitaan ini pasti pernah dialami ibuku juga yang seorang guru. Dan sekarang ini jadi nasibku. Tepat. Bingkai tangisan itu bukan sebagai kesedihan personal, tapi sebagai realisasi lintas generasi. Di atas Vespa itu, Abdur nggak cuma nangisin nasibnya sendiri. Dia nangisin takdir ibunya dan mungkin takdir guru-guru lain. Siklus itu jadi nyata buat dia. Wah. Cerita ini bukan lagi soal Abdur, tapi soal rantai penderitaan yang diwariskan dari ibu ke anak. Lalu dari sana, kita bisa langsung lompat ke masa kini? Ya, setelah pembaca ngerasain kepedihan Abdur belasan tahun lalu, kita langsung transisi ke kisah Reval di tahun 2025. Kita tunjukkan dengan jelas, Reval sedang menjalani kenyataan pahit yang dulu bikin Abdur nangis. Gaji 900.000 yang dirapel, paksaan buat kerja sampingan. Jadi Reval ini Abdur versi sekarang. Reval adalah bukti hidup bahwa siklus itu tidak terputus. Tangisan Abdur di masa lalu adalah gema dari kecemasan dan kelelahan Reval hari ini.
Generasi baru masuk terperangkap dalam masalah yang sama persis. Ini bikin masalahnya terasa mendesak dan kayak nggak ada kemajuan sama sekali. Lalu, bagaimana kasus Supriyani masuk ke dalam alur ini? Dia kan bukan soal gaji. Justru itu puncaknya. Setelah kita bangun fondasi devaluasi ekonomi dan seleksi negatif ini, kita posisikan kasus Supriyani sebagai akibat logis dari semua itu. Kerentanannya terhadap kriminalisasi adalah puncak dari devaluasi profesi yang udah berlangsung puluhan tahun. Ini bukan lagi sekedar kasus hukum, ini konsekuensi dari sistem yang dari awal udah memiskinkan dan merendahkan guru. Kita bisa tutup babak ini dengan pertanyaan retoris yang tajam. Gimana? Jika sebuah profesi terus-menerus dimiskinkan secara ekonomi oleh negara dan dipandang sebagai pilihan terakhir oleh talenta-talenta terbaik bangsa, apakah kita harus terkejut jika masyarakat dan aparat penegak hukum juga gagal memberikannya penghormatan dan perlindungan yang layak? Sempurna. Itu secara langsung menghubungkan kemiskinan ekonomi dengan kerapuhan sosial dan hukum. Dengan alur narasi seperti itu, dari seleksi terpaksa Abdur, ke penderitaan berulang Revanwal, hingga kerentanan total Supriyani, kita nggak cuma bikin pembaca paham tentang lingkaran setan, Betul, kita bikin mereka merasakannya. tepat. Pembaca akan melihatnya bukan lagi sebagai konsep sosiologis, tapi sebagai sebuah tragedi manusia yang terus berulang dan memakan korban baru setiap generasi. Baik, jadi rangkumannya jelas sekali. Ada 3 area penguatan utama. Pertama, menyatukan semua potongan bukti di bawah satu pisau analisis yang tajam tentang kegagalan sistemik, pakai konsep kayak kekerasan struktural dan simbolik. Betul. Kedua, jangan menghindar dari argumen pemerintah. Hadapi versi terkuatnya, patahkan, lalu tawarkan visi masa depan yang lebih radikal dan fundamental, bukan sekedar perbaikan kecil. Ya. Dan ketiga, yang paling penting, jahit kisah-kisah individu menjadi satu alur narasi emosional yang menunjukkan dampak manusiawi dari lingkaran setan yang terus berputar dari generasi ke generasi. Dengan penajaman di 3 area itu, kumpulan materi ini bisa berubah dari sekedar laporan yang informatif menjadi sebuah argumen yang mengguncang dan sulit untuk diabaikan. Kami yakin dengan perubahan ini, pesannya akan jauh lebih kuat dan berdampak. Kami tunggu versi terbarunya untuk kita bahas lagi.